Baik, judulnya amalan penghapus dosa dan mengangkat derajat. Amalan berarti perbuatan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Di sini ada dua contoh orang yang dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena kita ingin juga dihapus dosa, tak diangkat derajat. Ya. Karena orang yang paling beruntung itu ketika dia diampuni segala kesalahan. Iya. Kenapa? Dia pasti mendapatkan banyak kebaikan. Makanya Allah sangat senang kepada hambanya yang dulunya tidak salat kembali salat. Yang dulunya tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan dia berpuasa. Bahkan kalau bukan bulan Ramadan dia puasa sunnah. Saya ceramah pekan lalu di Gunung Sari hari Kamis. Saya masuk, barusan itu bergeser jadwalku dari Selasa ke Kamis. Tiba-tiba dia mengatakan, itu MC, Nabi juga bilang insyaallah sebentar kita buka puasa bersama di masjid. Masya Allah. Bilang kita di sini Ustaz, ratusan orang berpuasa. Yang mungkin waktu di luar ini tidak pernah puasa sunnah, tapi dia mendapatkan suasana di penjara, banyak temannya berpuasa, satu kamarnya berpuasa. Akhirnya dia juga coba berpuasa dan ternyata dia tidak sakit, tidak mati, bahkan dia semangat beribadah. Dan apa yang terjadi? Ini Ustaz dia bilang rutin kami di sini buka puasa bersama setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Itulah salah satu alamatnya orang diampuni dosanya. Jadi alamatnya orang diampuni dosanya itu suka beribadah. Suka beribadah yang tadinya dia malas salat, tiba-tiba dia rajin salat. Tanda-tanda itu bahwa orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang seperti itu. Sehingga itulah teman-teman, sahabatku semua, nanti kalau bergeser dari lapas, karena dua itu di lapas, ada kelompok yang suka di masjid, ada yang tidak suka di masjid. Nanti lapas Maros ini kan tidak menerima sekarang ini tahanan. Lapas Maros sekarang dibongkar, dibangun bangunan baru. Jadi nanti teman-teman ini kalau bergeser dipindahkan ke Susta, ke Jaksa, kemungkinan kalau tidak ke Gunung Sari, ke Rutan Pangkep. Iya, karena saya dapat kabar dari atas, dari petugas bilang dibongkar Susta. Lebih 200 napi di sini semua dikosongkan. Karena nanti itu lapas Maros menjadi lapas yang ekstra maksimum security, menjadi lapas yang pengamanan paling ketat. Nah, ini sementara dibangun. Jadi karena dibongkar semua, warganya pasti digeser. Jadi kemarin itu ada yang dari Sinjai dibawa ke Sinjai, ada dari Goa dibawa ke Goa, ada yang dari daerah lain, dan yang dari Maros itu dua aja kemungkinannya. Kalau bukan di Gunung Sari atau dia di Rutan Pangkep. Jadi kalau dia di Gunung Sari ketemu juga saya, kalau nanti ke Pangkep ketemu juga saya, karena di situ saya juga memberi motivasi teman-teman. Baik. Ini sini ada dua kisah. Ada guru saya dulu meninggal, dokter. Dia ketua MUI. Dia ini dapat hikmah di balik musibah. Kenapa ini tabrak orang? Jadi itu musibah nak kasih ki Allah, belum tentu itu jelek. Kenapa? Ada orang naik motor, ada orang jalan kaki nak tabrak perempuan. Nah, guru saya ini bertahun-tahun belum menikah. Apa yang terjadi? Nah, tolong itu perempuan angkai. Ternyata disitulah jatuh perasaannya kepada orang yang natabrak itu. Pertanyaannya, seandainya kira-kira dia tidak dapat musibah natabrak orang, tidak dapat jodoh. Sama dengan Nabi Musa. Aku kasih tahu Nabi Musa seandainya kira-kira tidak membunuh, apakah dia dapat hidayah? Tidak. Karena ketika dia membunuh di Mesir, lari meninggalkan Mesir, 10 tahun dia lari karena mau ditangkap. 10 tahun dia pergi jauh di Madian. Kemudian pulang di kampungnya.
Allah pilih dia, Allah lantik dia menjadi seorang pendakwah, menjadi dai, menjadi nabi. Pertanyaannya, seandainya Nabi Musa dulu tidak bikin dosa 338, apakah dia diangkat menjadi nabi? Tidak, belum tentu. Karena dia dilantik menjadi nabi dari pelarian. Di balik dia berdosa, dia menyesal. Menyesalnya itu dia dihapus dosanya, diangkat derajat. Ini kisah pertama sahabatku, ini guru saya. Anaknya kalau tidak salah 4. Dia meninggal tahun 2014 yang lalu. Dan dia ceritakan itu banyak cerita. Ini Ustaz Sanusi seandainya tidak tabrak orang, kira-kira tidak ketemu jodoh. Nah ini. Yang kedua adalah ini Umar bin Khattab. Tidak ada yang tidak kenal Pak Umar bin Khattab. Orang paling keras. Kalau orang mau ambil barangnya, ambil barangnya. Kalau mau pukul, Peremang dia. Dia yang memegang namanya pasar Ukasya. Tapi apa yang terjadi? Dia melakukan dosa. Jadi dosa itu ada juga hikmah. Apa? Nah, pukul ki adik perempuannya. Nah, pukul ki karena dia tidak suka adiknya ini ikut sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang kemudian terjadi? Nah, tempelin pukul adiknya, dan setelah itu adiknya membaca Al-Quran. Al-Quran baca, inilah ayatnya. Tapi ikuti semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Al-Quran surat Toha 1-4. Jadi Al-Quran itu pengingat. Apa pengingatnya? Nah, ceritakan orang dulu. Siapa orang dulu? Ada juga orang dulu bikin kesalahan. Namanya Musa. Tapi baiknya Musa ketika dia bikin kesalahan, dia 338, dia menyesal, memohon ampun, dan Allah ampuni. Dan inilah buktinya, dihapus dosanya, diangkat derajat. Mana diangkat derajatnya? Tidak ada orangnya, tapi masih disebut-sebut namanya Musa. Kalau mengaji kita paling banyak nama Nabi dibaca di dalam Al-Quran itu namanya Nabi Musa. Bayangkan, siapa lagi? Umar bin Khattab. Tidak ada orangnya, tapi masih dicerita-cerita kebaikannya. Padahal dulu dia jauh daripada kebaikan. Tapi karena dia memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dia berubah. Nah, tinggalkan yang tangannya dulu jahil. Jahilnya tangannya ini memukul, mengambil barangnya orang, meminum minuman keras. Ini tangannya Umar bin Khattab. Apalagi melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi ketika dia mengatakan, ya Allah, saya bertobat, saya menyesal, apa yang terjadi? Diganti. Yang dulu nasukai berbuat dosa, Allah benci. Tanamkan di dalam hatinya, kau benci dosa. Jadi kalau ada orang yang tidak nasuka dosa, berarti Allah kasih itu kebaikan. Ada yang anak kiri, mari berarti Allah sudah kasih dia kebaikan. Tapi kalau ada orang ketagihan baru dia bebas, ada lagi berarti Allah belum kasih, dan dia tidak minta. Tidak minta, ya Allah kasihkah hidayah. Umar bin Khattab ini minta, dan Nabi juga doakan dia, ya Allah berikanlah petunjuk dari satu orang dari dua Umar. Siapa itu satu orang? Namanya Abu Lahab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab.
Jadi ini teman-teman semua, orang yang diangkat derajat. Nah, ini juga ada kisah seorang 362, ya, 363. Siapa dia? Saudaranya Nabi Yusuf. Ini baik ayatnya tadi. Ikuti semua. Qalu iyasrika faqad saraka akhul lahu min qablu fa asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Al-Quran surah Yusuf ayat 7. Jadi ini ceritanya, saudaranya yang Nabi Yusuf pergi di Mesir. Ketika pergi di Mesir, niatnya pergi meminta gandum karena apa? Karena kelaparan di musim kemarau di kampung. Orang yang pernah mau nabunuh ini, nabuang ke sumur, kasih pisah bapaknya, sekarang jadi raja. Nabi Yusuf tahu, ini dulu yang bersekongkol bersaudara ini, kakak-kakakku semua ini yang mau nabunuh, nabuang di dalam sumur. Lantas datang ke sini mencuri. Nabi Yusuf saja yang mengatakan, tangkap semua, gerek semua itu. Tapi Nabi Yusuf bersifat pemaaf karena mereka memohon ampun, minta maaf Kak Raja, saya sebenarnya tidak ingin mengambil barang-barang, dan Allah mengampuni mereka. Dan ini diabadikan ayatnya, Nabi Yusuf memaafkan dia. Ketika dia selesai berbuat dosa, mengambil barang-barang di istana, yaitu mencuri, lantas Nabi Yusuf membuka identitas. Di mana dulu saudaramu itu yang kau buang di dalam sumur? Kaget dia. Kenapa bisa Anda tahu? Nah, peristiwa itu puluhan tahun yang lalu. Nah, tidak ada yang tahu itu peristiwa. Kita di 9 orang sama Tuhan. Bapak lagi tidak ada tahu. Hal anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Ini Pak, orang di dalam penjara dapat kebaikan. Jadi Nabi Yusuf itu dari penjara masuk istana. Jadi itu penjara tidak selamanya menjadi keburukan. Kalau teman-teman di sini tiba-tiba rajin salat, tiba-tiba rajin beribadah, maka penjara itu kebaikan. Tapi ada orang tinggal di istana keburukan, siapa dia? Fir'aun. Karena dia tinggal di istana, tambah congkak dia, tambah sombong dia, tambah berlaku aniaya dia, maka istana bagi dia adalah keburukan. Tapi sebaliknya Nabi Yusuf, penjara bagi dia kebaikan, karena disitulah dia menjadi pendakwah sesamanya tahan. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Inilah Nabi Yusuf memaafkan orang yang melakukan 363, 362 karena dia menyesal. Apa kata Nabi Yusuf tadi? Qala la tashriba la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Quran surah Yusuf ayat 92. Inilah Pak baiknya sifat pemaaf.
Jadi sifat paling baik itu diantara kalau di ranking sifat sabar, syukur, pemaaf, yang mana paling tinggi posisinya? Lebih tinggi sifat pemaaf. Kenapa Pak pemaaf? Kalau orang pemaaf itu pasti dia orang penyabar. Kalau dia orang pemaaf itu pasti dia orang yang bersyukur. Makanya itu sifat paling bagus kita miliki itu sifat pemaaf. Dan Nabi Yusuf ini mencontoh. Bayangkan nih, dikasih bisa bapaknya 40 tahun dan kini dia menjadi raja. Banyak tentaranya. Kalau bilang Nakobi di tentaranya, geret semua itu 9 orang. Tidak, Nabi Yusuf Nabi bilang? La tasriba. Tidak ada cercaan. Tidak ada balas dendam hari ini. Demikian juga Nabi Muhammad. Nah contoh sifatnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Muhammad? Nah contoh. Dia diusir dari kampungnya Mekah. Bayangkan Nabi Muhammad kodon diincar-incar, mau dibunuh. Akhirnya mengatakan, ayo kita tinggalkan Mekah. Berdua sama sahabatnya jalan malam-malam Abu Bakar. Kemudian dia pergi di Madinah, di sana tinggal 10 tahun sama dengan Nabi Musa. 10 tahun ini tinggalkan Mesir. Di sana banyak pengikutnya Nabi, ada semua orang-orang orang-orang berpengaruh jadi pengikutnya, jadi temannya. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktunya hijrah. Ada orang hijrah itu sembunyi-sembunyi, cokok-cokok. Umar bin Khattab bilang, ya ma'syaral Makkah, penduduk Mekah, maukah hijrah di Madinah? Kalau mau kau tarai mak sekarang. Kalau tidak ku kasih jadi janda istrimu. Kalau tidak ku kasih jadi yatim anakmu. Kalau tidak ku kasih menangis ibumu. Tarai mak sekarang. Ada orang Pak hijrah itu sembunyi. Malam-malam Umar bin Khattab tidak, nambil pedangnya, nambil tombaknya, selempang panahnya, baru dia jalan menantang orang yang kalau mau kecegahkan. Begitu Pak orang berani. Jadi kalau kita waktu berani berbuat dosa dikasih dia orang, maka ketika kita berbuat amal yang sembunyi-sembunyi, salat diperlihatkan orang. Dikasih lihat diri kita pergi di masjid, kasih lihat diri kita berbuat kebaikan supaya orang menjadi saksi memang dia meninggalkan dosanya, itu meninggalkan perbuatan maksiatnya. Kalau dulu masuk televisi karena dosa, sekarang dia memperlihatkan dia berbuat kebaikan, berbuat amal. Itulah yang mesti kita contoh. Jadi teman-teman, sifat pemaaf bagus dimiliki. Amalan penghapus dosa. Jadi kalau ada yang amal apa penghapus dosa Ustaz? Pertama ini ayat Al-Quran. Allah yang suruh, baik ikuti semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallahi. Taubatan nasuha. Asa rabbukum. Ayyukaffir ankum. Sayiatikum. Wa yudkhilakum. Jannatin tajri min tahtihal anharu yauman la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin.
yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan, dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Jadi yang suruh sobat sungguh-sungguh Allah. Dan kalau orang tobat tunggu-tunggu, apa balasannya? Surga. Iya, tidak ada nilainya dunia ini kalau surga didapat, Pak. Ada orang paling kaya di dunia ini, berkedip di matanya, tambah uang di rekeningnya. Ada siapa? Elon Musk. Dia yang punya Twitter, Pak. Itu Twitter setiap detik orang buka, masuk uang di rekening. Tapi dia tidak menyembah Allah, dia tidak salat. Biarlah kaya raya dia di dunia, tapi nanti celaka secelakanya, sesial-sialnya. Kenapa? Tempat paling mengerikan, paling buruk itu kan neraka. Tidak ada nih, Pak. Tapi kita mungkin tidak sekaya dia. Nanti di penjara kita dapat hidayah. Yang mungkin dulu waktu di luar lewat aja di depan masjid, bertetangga dengan masjid. Tapi kita kira ketika di penjara tergerak hati tak, sampai waktunya saya salat main. Banyak nih dosaku. Mungkin tahun ini ajalku datang. Dan kalau itu yang terjadi, datang betul ki ajal tak, Pak. 40 tahun ki berbuat dosa, 1 tahun ya ki salat. Nah, hapus itu Allah 40 tahun. Mana buktinya? Ada yang pernah saya cerita, ada orang, Pak, tidak sempat pi salat. Nah, mati. Siapa dia? Penyihirnya Fir'aun. Itu kan pagi-pagi dia berkelahi, bertempur dengan Musa. Musa dengan tongkatnya, penyihir dengan tali-talinya yang berubah menjadi ular. Ketika mereka bertempur di waktu pagi, waktu begini duha, bertempur ini, ularnya Nabi Musa namakan semua itu sihirnya itu ular-ularnya penyihir. Lantas mereka kagum. Dia mengatakan, apa yang memiliki Musa ini? Luar biasa. Saya tidak mau jadi pengikutnya Fir'aun. Berubah, Pak, 180 derajat. 180. Yang tadinya dia ingkar kepada Allah, menolak Musa sebagai pendakwah, lantas dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Mari Fir'aun. Yang panggil mereka berkumpul di Mesir ini kan Fir'aun. Dia diongkosi, dikasih makan. Tiba-tiba ketika dia bertempur dengan Musa dikalah, tiba-tiba belum diizinkan ikut sama Musa. Nah, sembah Allah. Fir'aun marah. Dia mengatakan, atu'minuna lakum qabla an adzana. Kenapa kau beriman kepada Tuhannya Musa? Nah, tidak ku izinkan. Fir'aun mengancam. Apa dia bilang Fir'aun? La uzallibannakum, la ukattiannakum aydiyakum min khilaf. Apa dia bilang? Kupotongi tangan kananmu min khilaf, kupotongi kaki kiri. Penyiksaannya itu Fir'aun. Nah, potong tangan kanan, nah potong kaki kiri. Wala uzallibannakum fi jusu'in nahl. Itu badanmu kalau sudah kupotong, kupatok di mana? Di batang-batang kurma. Tapi orang yang belum sempat salat itu tobat karena niatnya bilang, tidak ada di jalan lain, kita beriman kepada Allah. Salat makin waktunya. Tapi belum ada kesempatannya salat. Kenapa? Dia diancam nyawanya mau dibunuh. Maka apa yang terjadi? Fir'aun suruh semua tentaranya, bunuh semua ini penyihir, karena dia telah berikrar bahwa Tuhannya adalah Allah. Dia ingin mengerjakan salat, dia ingin mengikuti Musa. Maka semuanya dihukum. Apa Nabi bilang, Pak? Ada ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 125. Apa Nabi bilang? Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan, tumpahkan kesabaran kepada diri. Artinya apa? Kenapa dia minta kesabaran? Karena kalau dia takut ancamannya Fir'aun ini, berarti dia tidak sabar. Dia ancam, dia dibunuh. Afrik alaina sabran, berikanlah biar mak saya di sini disiksa, wa tawaffana muslimin, dan matikan aku dalam keadaan
Islam, Masya Allah. Apa yang terjadi? Semuanya Pak mati. Makanya ada ulama bertanya, siapa orang tidak sempat dia salat seumur-umur hidupnya, baru dia beriman kepada Allah di waktu duha, dia mati setelah duhur dan dia masuk surga, dia adalah penyihirnya Fir'aun. Di situ menandakan Allah nalinai apanya orang? Hatinya Pak. Hatinya dinilai. Hatinya dinilai bahwa orang ini sudah mau mengerjakan kebaikan, tapi dipenggal semua lehernya, akhirnya dia tidak jadi berbuat baik. Itu salah satu. Jadi mereka ini adalah taubat nasuha secara massal, itulah penyihirnya Fir'aun. Yang kedua teman-teman, amalan pengangkat derajat, penghapus dosa. Menegakkan salat 5 waktu sehari. Ini perakai. Saya minta teman-teman biar pagi dibangun Pak. Ya salat belum Ustaz pagi. Iya Pak. Paksa-paksa diri tak. Orang yang berwudu itu Pak bercahaya mukanya. Iya. Kenapa itu? Heran kenapa itu Pak Kiai senang lihat mukanya di? Senang lihat mukanya itu ulama-ulama. Kenapa? Karena wudu itu Pak mengandung karamah. Bercahaya mukanya orang. Apalagi kalau dia tambah salat sunnah, bangun salat tahajud, bercahaya. Sehingga itulah ada teman saya binaanku Pak di Rutan. Kalau mau dibilang tato satu badan, itu lehernya, lubang telinganya seperti Padende. Namanya siapa? Ya, pejalan dinding itu kecil di Padende ya. Padende itu bang motor. Iya. Namanya siapa? Ali. Ini Ali Pak 2016, 2017 saya bina di Rutan Makassar. Kasusnya begal, sabu-sabu, pokoknya ini residipis. Tapi dia dapat hidayah di Rutan Makassar. Kenapa? Ikut program menghafal surat-surat pendek. Apa yang terjadi? Ini Ali, kalau mau dilihat kelebihannya baik, tidak tamat SD, dilihat tampilan mukanya menyeramkan, sudah hitam, dekil, lubang telinganya 2 seperti Padende. Tatonya Pak, nah tutup di sini, kelihatan di sini dicicit. Nah tutup tatonya di dadanya, kelihatan di leher. Tapi Allah tutup aibnya ketika dia bertobat. Ketika dia tobat, kalau dia matunya mau menikah tidak ada uangnya. Kalau dia bilang ada jika perempuan mau sama dia, ada ternyata namanya Susi Susanti. Iya, perempuan itu kasih tahu Ki. Perempuan itu sarjana, perawat. Siapa kira-kira taruh dalam hatinya itu jatuh cintaku sama yang siapa? Allah. Karena Ali sujud kepada Allah, mohon maaf kepada Allah. Apa yang terjadi? Susi Susanti tidak naliai lawan telinganya kayak Padende, tidak naliai tangannya yang banyak tatonya, tapi Allah taruhkan cinta kepada diri. Apa yang terjadi? Ini Ali Pak, kan orang miskin kudu. Iya, tidak ada sekolahnya, baru keluar masuk di penjara. Waktunya menikah, saweran orang lapas Pak, orang Rutan. Ada yang kasih 500.000, ada yang kasih 1 juta. Dan perempuan ini Susi Susanti tidak memasang uang panai sampai ratusan juta. Dia bilang kata, berapapun panainya saya terima dengan tulus Ali sebagai suami saya. Gimana kira-kira diangkat derajatnya? Karena dia Ali ini taubat Pak. Di dalam penjara tobatnya dia menyembah Allah, dia belajar Al-Quran. Lantas itu Pak, kalau nak tutup kiala aita, biar pakai jaski, biar pakai sepatu mahal. Kalau Allah tutup, nak buka ya aita, tidak ada yang bisa buka, tidak ada yang bisa tutup. Memang pakai jaski, tapi di tempat yang lain ada yang buka. Tapi ada orang biasa-biasa di pakaian, tapi Allah angkat derajatnya. Sehingga itulah tidak ada orang yang bisa membukanya. Allah yang tutup ya ini. Dan ini contoh real Pak ini Ali. Sekarang ada anaknya. Bahkan apa nak kerja sekarang? Menjadi guru mengaji. Dia tinggal kalau tidak salah di sekitar TPA Antang. Ada di situ rumah-rumah anunya. Pondok-pondok guru TPA. Dan dia masih sama dengan istrinya. Bayangkan. Siapa kira-kira itu pasti lupa mati dengan Susi Susanti. Allah sahabat. Karena dia mengerjakan salat 5 waktu. Karena salat itu hakikatnya diangkat derajat tangan kanan, kaki kanan kalau melangkah ke masjid diangkat derajat, kaki kiri itu menggugurkan dosa-dosa. Itu yang terjadi. Jadi terakhir teman-teman ini,
Jadi tadi itu taubat nasuha, yang kedua mengerjakan salat 5 waktu, yang ketiga ini doa Nabi Musa. Nabi Musa ini Pak contoh real bagaimana Allah Maha Pemampunya. Itu kan kasus 38 itu kan kasus berat Pak, itu pidana berat, bukan kasus tempe. Kasus kalau tempe itu iya ancaman hukumannya paling 1 tahun, diponis 6 bulan. Iya. Tapi yang namanya di dalam penjara itu 1 hari bilang seperti kurang 1 bulan. Ada dulu Pak teman saya, nah bilang tongi dirinya. Anak-anak sekolah pergi nak kasih begini, nak pukul. Akhirnya masuk di penjara. Ternyata masuk di lapas cengeng hijau. Wih, baru aku rasa 2 hari di sini, begitu 2 bulan. Iya Pak. Tapi ketahuilah 2 bulan itu 1 hari itu kalau diisi beribadah tidak dirasa itu waktu Pak. Iya, tapi kalau mau kau rasa waktu, lewat waktu di situ juga nongkrong kapan? Nah 2 aja orang lama di penjara itu, 2 aja orang lama di penjara. Yang mana itu Ustaz? Penghuni baru dan mau bebas. Itu penghuni baru. Udah tahu berapa ku dapat saya. Kalau kasih. Ada di satu kamarnya, wih, ada dulu sama pasalnya di kau diancam 5 tahun. Wih, lama. Iya Pak. Aku gertak-gertak iya. Itu ji pertama. Kedua, kapan pi lagi rasa lama waktu? Kalau mau bebas. Wih, lama anak pula terbenam matahari. Itu ya, mau mi keluar mi PB-ku. Itu mau bebas. Wih, lama anak rasa. Iya. 2 jadian 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun sama ji perasaannya Pak. Kenapa 2 ji orang lama di penjara? Ketika penghuni baru tidak ada miponisnya. Kalau ada miponisnya dia ada itu biasa main gitar. Pergi main bola, pergi apa? Mau bola basket. Pokoknya dia senang-senang ketawa-ketawa. Kapan pi lagi dia biasa termenung? Kalau mau bebas. Lama sekali. Seperti orang menunggu buka puasa. Lama aku rasa terbenam matahari di cipur Mak. Begitu Pak perasaannya orang di penjara. Jadi olehnya itu tirulah Nabi Musa itu. Doanya Nabi Musa, kalau mau juga diampuni dosa, ini amalkan doa Nabi Musa. Apa itu? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal azizur rahim. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah dia mengampuni dosanya. Ini Pak sampel contoh. Makanya tadi itu dibaca Toha tadkirata sebagai pengingat. Kalau pasalmu sekarang pasal rendah jika kasus rendah, dekatkannya dirimu kepada Allah. Kasus apapun, kasus kelereng. Ada tuh kasus apa sama kiu-kiu kemarin, gimana itu kiu-kiu? Digeser mika pengen orang tua. Iya. Ada tuh kasus, saya minta juga teman-teman kalau bebas gini. Ada kemarin itu mana itu bacok CS. Itu kan kasus ballo itu. Kelakson ji. Karena mabuk inatikam orang. Makanya saya kalau bebas ke teman-teman nanti jangan disentuh. Karena itu minuman keras, persoalan sepele menjadi besar. Ini Pak ada di Sulawesi Tenggara. Sama-sama peminum GI. Yang mana duluan telur apa ayam? Asal beritanya Pak. Iya, ada kan? Ditanya, mana duluan? Tidak, duluan telur. Nah, bilang satu mabuk lagi, duluan ayam. Bilang dia duluan telur. Duluan ayam, duluan telur. Akhirnya baku gasai di situ. Akhirnya apa? Mati satu orang. Hilang. Karena kenapa? Hilang kesadarannya padahal teman minumnya sendiri. Agama pasti koroi. Ya udah tua ya. Itu minuman keras. Itu kan minuman keras jalan lurus, nah bilang bengkok. Mobil trek, nah bilang pantaknya mobil trek, nah bilang jalan raya. Nah lusur, hilang kepalanya. Banyak apa terjadi. Sehingga itulah teman-teman saya sampaikan ki, kalau bebas ki nanti siapapun kasih kata yang
Mari mana sudah miku rasa. Tak putar-putar perutku, tak kencing-kencing. Tidak ada baiklah itu. Kenapa orang nak suka? Itulah setan. Dalam Al-Quran mengatakan, la uzayyinanna lahum syaitan. Setan itu nak kasih enak itu dosa. Tambahi. Mana tak langit-langit kau tambahi. Iya Pak, setan nak kasih begitu. Nah Tom yang kan, putra kirong. Nah kau tomor yolo, nah mana si canggih. Sehingga itulah kalau bebas nanti jangan disentuh. Suka cukup ini siapa Aco jadi contoh. Itu Aco masuk di televisi kasusnya, masuk TV One, masuk apa? Masuk di juga MNCTV. Sama juga itu kasusnya itu yang aneh. Apalagi yang naparangi, apalagi Palontang. Sebelum siapa lagi? 3JS. Iya, itu kan sama-sama jadi lontang itu. Teman Antonio minum akhirnya berkelahi pelanggan. Penjualnya bilang, mari kok, apa mari? Dia di Sarjito bagian. Iya ada di sini di HP ku Pak, terbelah punggungnya di perang. Sehingga itulah minuman keras ini jangan pernah sentuh. Karena keluarga dibilang orang lain. Nanti selesai pergi mati. Ngapa ku bunuh purinangku? Udah hilang nyawana orang. Inilah. Mudah-mudahan ini motivasi hari ini bermanfaat. Semoga kita semua dihapus dosa kita dan diangkat derajat. Seperti Ali dapat pasangan namanya Susi Susanti. Jangan Susi Susanti kita, siapa mau? Krisdayanti mau. Namanya di Krisdayanti loh. Tapi dia atau siapa? Atau siapa nama dia? Saya Ustaz Hasanah. Iya karena tiap hari kami minta hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ustaz saya Ustaz betul-betul nak kasih ke hasanah Allah. Gimana caranya? Saya kalau tidak minum kopi kalau tidak ada hasanah. Kenapa bisa bilang istriku namanya hasanah. Jadi dia sudah dapat hasanah di dunia. Nanti di akhirat lagi hasanah. Kenapa? Namanya istrinya Hasanah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu warithana minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.